Karena masih sayang dengan sahabat, de Lamballe meyakinkan diri dan percaya bahwa dia mesti balik ke Prancis untuk menolong dan nemenin Marie Antoinette. Ketika Princess de Lamballe jalan ke halaman tersebut, masyarakat bagian dadanya itu digigit hingga dagingnya itu lepas. Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you? Hari ini welcome back to Black Museum, y'all. It's been a while. Emang ini sejarah seriesnya udah agak berdebu karena gue ngomongin Amerika terus atau Paranormal. Ya, seperti yang kalian lihat di thumbnail dan di judul, gue akan membahas tentang Princess de Lamballe. Dan menurut gue ini salah satu sejarah yang cukup brutal di era French Revolution atau Revolusi Prancis. Jadi apa yang terjadi dengan dia dan bagaimana sejarahnya kok dia endingnya seperti itu? Let's just get into it. Here's Black Museum, Princess de Lamballe. Lahir sebagai Marie Theresa Louise, dia ini lahir pada 8 September tahun 1749 di Turin, Italy. Ceritanya ini terjadi di Revolusi Prancis dan menjadi salah satu cerita atau kisah yang cukup berkesan. Sampai kisahnya ini tuh diabadikan lewat lukisan Léon Massim. Nah, gue lupa nih tadi, belum warning. Dikarenakan ini sejarah Prancis dan gue udah ngebawain beberapa ya sebelumnya juga. Mohon maaf nih, because I will butcher a lot of French names dan berusaha untuk pronunciation-nya yang benar. Alright, let's go. So yes, diabadikan pula ya tokoh sejarah ini lewat lukisan Léon Maxime Fehif di tahun 1908. And by the way, yang gue lagi bahas itu bukan Marie Antoinette, walaupun nanti ada hubungannya nih. Marie yang ini, de Lamballe, lahir di keluarga bangsawan dan mereka dikenal sebagai House of Savoy. Therefore, nama panjangnya sekalian titlenya itu adalah Lady Marie Therese Louise of Savoy. Sekarang udah paham? Oke. Karena hidupnya ini berkecukupan, jadi si Marie ini tuh dikasih kesempatan deh tuh buat belajar dan dapat pendidikan yang terbaik pada saat itu. Di samping itu semua, Marie juga mempunyai kepribadian yang rajin dan sikap rajinnya ini yang ditambah dengan pendidikan yang baik membuat Marie jadi punya kemampuan untuk berbicara banyak bahasa. Anak raja mana yang gak mau? Every prince and their mama back then, siapa yang gak tengkleng lehernya ngeliat si Marie? Ibaratnya calon-calon istri impian banget ya gak? Kualitasnya dia bagus-bagus pula, fisiknya pun cantik. So what happened? Di tahun 1767, Duke of Penthièvre kebetulan lagi cari pasangan nih, bakal anaknya ya. Dan dia minta tolong nih sama Raja Louis ke-15 buat nyariin calonnya itu. Ketemulah Raja Louis ini dengan Marie of Savoy. Dari sini Raja Louis langsung ngabarin Duke Penthièvre yang udah jelas tuh ya, Duke percaya dong. Udah pasti lah pilihan raja tuh. Akhirnya tuh si Duke of Penthièvre, susah gue ngomongnya, mohon maaf, ngasih tahu ke anaknya kalau bapak udah bawa ini calon buat kamu. Langsung tuh dikasih sama Raja Louis. Gila, keren banget koneksinya anjir. Perkenalannya itu dengan cara Raja Louis memberikan lukisan muka si Marie ke anaknya Duke of Penthièvre. Zaman lu berkelas banget ya, bukan foto lagi, dilukis muka lu terus kayak nih. Keren banget. Dikarenakan Marie mempunyai paras yang cantik dan menarik, jadi pas lagi ditunjukin lukisannya ke anaknya Duke of Penthièvre, untuk pertama kalinya calonnya langsung senang. Ya iyalah, langsung aja kita bikin kondangan, terus cateringnya masih ada chicken cordon bleu. Apa itu? Ya udah kan, mereka ketemuan di sinilah mereka langsung first love, fall in love, Mikis. Mereka berdua jatuh cinta pada pandangan yang pertama dan setuju buat menikah di hari pertama mereka ketemu. Cepet banget. Apa itu yang namanya PDKT? Apa itu yang namanya dating? Enggak langsung. Gila. Zaman sekarang ada gak sih cowok yang kayak Amea Galina Solano Yohuna? Marie of Savoy menikahlah sama Prince de Lamballe ini ketika umurnya 17 tahun. Yang namanya menikah, otomatis Marie itu jadi keluarga si Lamballe kan, makanya title dan namanya itu jadi ganti menjadi Princess de Lamballe. Nah ini, ya udah deh tuh, jadi si Marie dibawakan ke istana yang lebih megah di Prancis, yaitu di
Versailles. Di sana selain pesta ngerayain pernikahannya mereka, Marie juga diperkenalkan lah kepada keluarga-keluarga royal ya, bangsawan. Nah, berkat sikap ramah dan sopannya si Marie ini, para bangsawan yang dia temui rata-rata pada seneng lah dan suka sama Marie. Jadi bisa dibilang Marie ini mantu yang disukain lah. So yes, dari sinilah gua akan menyebut Marie de Savoy sebagai Princess de Lamballe. Nyambung ya? Alright. Princess de Lamballe merupakan pasangan yang cantik lah ya, udah pasti cantik, pinter. Namun itu semua tidak cukup untuk Pangeran de Lamballe. To the point, dia ini sampai selingkuh dong dari Marie. What I've been telling you, Marie, Princess de Lamballe yang udah seperfect itu, cantik luar dan dalam, he still cheating. Dia tetap selingkuh. Memang awalnya pernikahan mereka ini terlihat harmonis dan baik-baik aja ya. And you know what sucks? Dia ini udah selingkuh ketika umur pernikahannya mereka aja belum lama. Kayak ibaratnya masih tergolong baru loh. Hal ini tentu saja membuat Marie sedih dan terpukul. Untungnya ada bapak mertuanya dia ini nih yang mau nenangin si Marie. Kan biasanya kalau di keluarga saling memihak ya. Kalau ini enggak. Setelah itu di tahun 1768, Prince de Lamballe, pangerannya ya, suami, dikabarkan meninggal dunia. Karena apa coba lu dengerin baik-baik? Penyakit kelamin alias azab loh. Lagi-lagi Marie ngerasa terpukul. Sampai di akhir masa hidup suaminya Marie ini, dia masih tetap setia loh. Di samping suaminya yang sakit-sakitan kelaminnya ini tuh. Dengan begitu, Marie de Lamballe menjadi pewaris tunggal lah dari semua warisan keluarga de Lamballe. Nah, sampai di sini kalau gua bilang atau nyebut de Lamballe, yaitu maksudnya si Marie, karena kan suaminya udah meninggal. De Lamballe sama bapak mertuanya ini mempunyai hubungan yang deket banget. Sampai bapaknya ini udah nganggep dia anak sendiri. To the point, dia ini sampai diangkat sebagai anak resmi. Yaudah deh tuh, akhirnya mereka ini sering tinggal kemana-mana. Jadi tempat tinggalnya itu temporer. Dan mereka berdua ini sering menghabiskan waktu bareng dengan cara ngadain acara sumbangan, nolongin orang-orang yang kekurangan. Sampai akhirnya Marie de Lamballe ini mempunyai nama julukan lain, yaitu adalah Angel of Penthièvre, bidadari keluarga Penthièvre. Dan untuk mertuanya tuh si Duke of Penthièvre mendapatkan julukan King of the Poor. Sementara mereka berdua lagi sibuk-sibuknya nih, lebih tepatnya di tahun 1770, satu bangsawan asing, yaitu adalah Marie Antoinette. Nah, kedatangannya Marie Antoinette ke Prancis bertujuan untuk menikah dengan putra mahkota Prancis, yaitu Dauphin Louis. Kayaknya gue salah deh sebut Dauphin. Dauphin. How do you say it? Dauphin atau Dauphin? Ya udahlah, setidaknya gue mencoba. Yang dimana Louis ini masih termasuk keluarga kerajaannya de Lamballe. Dan perlu diketahui juga pada saat itu Marie Antoinette umurnya masih 14 tahun. Karena Antoinette ini anak baru dan masih muda juga, dia punya keinginan deh tuh buat kenalan dan berteman lah ya sama anak-anak di situ. Langsunglah dia sampaikan itu ke salah satu pengawalnya. Dia juga request nih, kalau bisa nih apa, cariin dong temen yang sama-sama bangsawan gitu kan, dan mesti perempuan, pintar dan cantik. Gila, kok jadi orang kaya banget ya, bisa gitu ya minta request cariin temen. So what happened here, dipertemukanlah mereka, bahkan sampai deket banget. To the point, dimana ada Antoinette pasti sampingnya ada si de Lamballe. Kita maju ke tahun 1774, tahun dimana Raja Louis ke-15 meninggal dunia. Meninggalnya Raja Louis ke-15 ini membuat Dauphin, dia naiklah menjadi Raja Louis ke-16 dengan Antoinette sebagai ratunya. Dengan Antoinette yang sekarang menjadi ratu, dia nggak lupa tuh sama bestinya de Lamballe. Bahkan mereka ini jadi tambah dekat karena si Antoinette ini tuh masih merasa nggak siap dan kaget banget lah dengan title barunya ini sebagai Ratu Prancis. Ditambah lagi makin banyak tuh bangsawan yang berusaha buat cari muka ya kan, deket-deketin gitu buat koneksi. Disinilah si Marie Antoinette merasa tertekan. Marie Antoinette yang mempunyai wewenang untuk memberikan jabatan Lady in Waiting ke orang-orang kepercayaannya dia, dan memutuskan buat nunjuk Princess de Lamballe menjadi Lady in Waiting-nya. Apa itu Lady in Waiting? Gue pakai Google Translate aja lah ya biar bahasanya benar. Nah, ini dictionary-nya. A woman who attends a queen or princess, atau a female personal assistant at a court, attending on a royal woman or high-ranking noble woman. Artinya adalah seorang dalam tanda kurung perempuan yang ditugaskan untuk hadir atau bertanggung jawab atas kebutuhan ratu. Simpelnya mereka ini adalah personal assistant yang paling terpercaya lah. Sekarang udah paham jadinya de Lamballe sekaligus bestinya ini menjadi Lady in Waiting-nya Marie Antoinette. But did it end well?
No, sebagian besar orang-orang di kerajaan mulai sinis deh tuh terhadap The Lombal. Mereka menganggap selain dia itu masih muda, sebenarnya ada orang-orang yang lebih kompeten lagi, lebih layak buat ada di posisinya The Lombal pada saat itu. Nah sebelumnya mereka tuh nggak pernah ada masalah bahwa The Lombal itu menjadi sahabatnya Marie Antoinette. Nobody had a problem with it until dia dapat posisinya itu. Ya udahlah, The Lombal ini terpaksa jadi dijauhin dan menjauh dengan orang-orang kerajaan. Meskipun begitu, The Lombal tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai lady in waiting, tetapi karena pressure dan sikap prejudis dari lingkungan kerajaan ini membuat The Lombal ngerasa kurang disupport dan jadi nggak percaya diri dan mulai berkurang deh tuh untuk berkomunikasi dengan sahabatnya Marie Antoinette. Dari waktu ke waktu, akhirnya Antoinette juga mulai lupa deh sama sahabatnya sendiri. Marie Antoinette mencari teman baru. Well, at that time, karena ini sejarahnya Marie Antoinette sama yang teman barunya agak panjang, nggak penting lah. Sekarang soalnya gue ngebahas The Lombal, oke? Kalau kalian pengen tahu nama teman-teman barunya ini adalah Duchess de Polignac, aduh gue salah deh kayak bacanya, dan Yolande de Polastron. Keren banget, ini baru nih namanya keren-keren, gak Louis. Now fast forward, karena terlalu keras bekerja, terus ditambah lagi dengan lingkungannya istana yang kurang support lah ke The Lombal, sampai akhirnya dia jatuh sakit. Now with all that being said, The Lombal ini cukup self-aware, dia menyadari ya kalau ini udah gak bagus nih auranya buat dia, makanya dia jadi sakit. Nobody really help her at that time, jadinya dia mutusin deh tuh untuk pergi liburan musim panas. Dan deh tuh dia healing, walaupun nanti pas lagi balik ke Perancis ya pusing lagi jadi lady in waiting. Marie juga udah begitu distant lah sama dia. Tetapi nggak lama setelah itu, gerakan revolusi Prancis semakin nggak terkontrol. Revolusi Prancis semakin gak terkontrol, to the point dimana mereka ini udah sampai ke istana Versailles. Kan gawat deh tuh untuk para bangsawan, ratu dan raja. Dan perlu diingatkan lagi, raja dan ratu waktu itu adalah masih Marie Antoinette dan Louis the 16th. Yang membuat revolusi ini jadi semakin gak kekontrol adalah kurangnya tindakan Louis the 16 dalam ngurusin rakyatnya. Selama bertahun-tahun rakyat Prancis terbengkalai dan hidup susah, sementara Louis, Marie Antoinette dan bangsawan lain hidup lavish di istana. Apalagi kondisinya pada saat itu Prancis sedang dalam krisis panen terbesar. Saking besar dan gak kekontrolnya, mereka sampai punya pasukan revolusi sendiri buat ngalahin pasukan istana. Lagi-lagi di sini Louis the 16 gak bisa apa-apa, yang ngebuat pasukan itu dengan mudah masuk ke istana Versailles. Lalu dia membawa keluarga kerajaannya itu ke Paris di suatu istana. Maksud dari perlakuan ini adalah supaya para bangsawan, terutama raja, bisa melihat secara lebih jelas dan dekat keadaan rakyatnya yang sengsara. Mereka mau supaya Louis XVI bertindak nolong mereka gitu loh. Di sini tugas The Lombal sebagai lady in the waiting semakin berat. Selain melayani ratu, dia juga mesti melindungi ratu dari bahaya. Nah jeleknya, Louis XVI bukannya nolongin rakyat yang udah jelas di depan mata dia gitu lagi kesusahan, Raja Louis dan ratunya Marie Antoinette sepakat untuk kabur dulu ke Varennes. Nah sebelum raja dan ratu ini pergi, Antoinette ini sempatlah menyampaikan pesan ke The Lombal untuk mending kamu pergi deh, ngabisin masa hidupmu sebelum pensiun ke pedesaan atau lebih baik ke luar negeri aja. Nurut dong si The Lombal ini, pergilah dia ke luar negeri sampai ke Brussels, Austria dan Belanda. Now what happened? Pelarian yang mau dilakukan sama raja dan ratu ini tentu saja gagal dan mereka ditangkap. Orang-orang yang nangkap mereka jelas sangat marah, bukan nolongin dan mendengarkan rakyat, but they were trying to flee. Kabar ini akhirnya sampai juga lah ke telinganya The Lombal yang saat itu lagi berkelana di luar negeri. Karena masih sayang dengan sahabat, The Lombal meyakinkan diri dan percaya bahwa dia mesti balik ke Prancis untuk menolong dan nemenin Marie Antoinette. Di samping itu dia juga meminta bantuan dari bangsawan yang lain di negara-negara yang dia datangi. Now with all that being said, Marie Antoinette itu mengirimkan sebuah surat lagi nih ke The Lombal yang bertulis lebih baik stay aja di sana dan jangan kembali ke Prancis. Tetapi itu semua berubah setelah adanya perubahan konstitusi dan kewajiban baru. Ratu diminta buat memperbaharui dan mentertibkan pekerja kerajaan. Jadi kalau ada pekerja yang dirasa kurang berguna atau kinerjanya kurang bagus, itu lebih baik
dipecat. And you already guess it, The Lomba merupakan salah satu yang mereka omongin. Nah, what happened? Walaupun dia udah dengar ada regulasi baru, terus si Marie Antoinette juga bilang jangan dong, gak usah ke Perancis, gak usah. Dia balik dong ke sana. Setelah itu bukannya membaik, tetapi malah menjadi buruk. Dan bagaimana dengan Raja Louis XVI? He didn't change a thing, gak merubah apa-apa. Dan ini membuat rakyat semakin keluar deh tuh tanduknya. Lalu akhirnya di Agustus tahun 1792 mereka melakukan penyerangan besar-besaran ke istana sampai membuat pasukan istana ini juga kewalahan dan kalah. Kekalahannya ini membuat Raja Louis XVI ketangkep dan langsung dimasukin ke penjara barengan sama Ratu Marie Antoinette dan bangsawan lainnya, termasuk Marie de Lamballe. Jadinya de Lamballe ini yang awalnya dimasukin ke penjara yang sama, namun seminggu kemudian dia ini dipindahkanlah ke penjara yang lain, yaitu penjara La Force. Di sini siapapun yang ketahuan masih mendukung raja pasti akan masuk penjara dan disiksa sampai mati. Bahkan kepala mereka dipenggal dan ditaruh di ujung tombak gitu. Lo tau kan yang alat guillotine itu? I will show you the picture. Jadi setelah dipotong mereka pajang gitu di luar. Di sini de Lamballe diberikan pilihan, mau hidup bersama Republik Prancis dan bersumpah akan membenci Raja Louis ke-16 bersama ratunya Marie Antoinette, atau dalam tanda kutip dibebaskan. De Lamballe ngasih statement bahwa ia akan hidup bersama Republik Prancis tetapi tidak membenci raja apalagi sang ratu. Dan dari statement inilah de Lamballe dibebaskan. Maksudnya adalah dia akan dilepaskan ke halaman tempat orang-orang yang masih mendukung raja dan ratu Prancis untuk dieksekusi. Setelah dibebaskan ini, de Lamballe dikagetkan dengan tumpukan mayat-mayat yang tidak berkepala, dan pada waktu itu masyarakat menganggap de Lamballe sebagai wanita yang paling terdekat dengan ratu dan membiarkan sang ratu dengan sesukanya menghabiskan sumber daya dan uang mereka. Secara gitu kan lu inget de Lamballe itu merupakan lady in waiting, yang dimana dialah juga yang mengatur semua keinginan dan kebutuhan ratu. Makanya masyarakat tuh dendamnya is the most ke de Lamballe, karena pada waktu itu mereka mikirnya ini semua terjadi gara-gara lu juga, ngapain lu iyain, ngapain lu kasih. Nah, what happened? Lebih tepatnya pada 3 September 1792 ini sih ada beberapa historian mempunyai versi masing-masing. Di tanggal 3 September itu, ketika Princess de Lamballe jalan ke halaman tersebut, masyarakat menelanjangi tubuh de Lamballe dan memperkaos. Ia juga disiksa, bagian dadanya itu digigit hingga dagingnya itu lepas dan perutnya disobek. Tetapi satu hal yang pasti adalah kepala Princess de Lamballe dipenggal dan ditancepin di kayu yang paling tinggi dengan maksud supaya sahabatnya ini Marie Antoinette dapat melihat dia dari dalam penjara. Setahun kemudian Raja Louis ke-16 dan Ratu Marie Antoinette dihukum mati dengan guillotine. And that is the history of de Lamballe. Dia mesti disiksa dulu sebelum dipenggal. Today's Black Museum is long and brutal. I guess this is it, y'all. Thank you so much for watching this sejarah series. Kalau kalian tertarik dengan pembahasan yang seperti ini lagi, gue udah bikin playlistnya yang judulnya Black Museum. I will see you next weekend. Don't forget to like and subscribe. Follow your girls Instagram, Shasha X Marissa. Goodbye and I love you guys.